Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Tetap sehat, tetap semangat. Kali ini kita akan belajar mengenai kita mulai pembahasannya. Kali ini kita akan membahas mengenai integral substitusi dan integral parsial. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, integral substitusi dan integral parsial pun insya Allah gampang. Kita mulai pembahasannya. Integral substitusi dan integral parsial itu merupakan dua teknis pengintegralan ketika cara mengintegralkan biasa tidak bisa dilakukan untuk menyelesaikan soal. Baik integral substitusi maupun integral parsial, nanti di contohnya ada dua bagian, misalkan integral A, B, dx. Jadi pada soal integral itu ada dua bagian, misalkan ada bagian A dan bagian B. Perbedaannya, pada integral substitusi, bagian A ketika diturunkan akan menghasilkan bagian B, atau bagian B ketika diturunkan akan menghasilkan bagian A. Nah, ketika ada seperti itu, gunakanlah integral substitusi. Tapi ketika tidak terjadi seperti itu, maka digunakanlah integral parsial. Jadi, baik integral substitusi maupun integral parsial bisa diaplikasikan baik untuk integral tentu ataupun integral tak tentu. Kita mulai contoh soalnya. Soal nomor 1. Integral x kuadrat dikali x pangkat 3 ditambah 5 dipangkatkan 7 dx. Nah, di sini kan ada dua bagian. Ini bagian pertamanya, bagian A-nya, ini bagian B-nya. Bagian pertama x kuadrat ketika diturunkan kan jadi 2x. Tidak menghasilkan bagian yang B. Coba bagian B diturunkan. Bagian B misalkan ini x pangkat 3 ditambah 5 ketika diturunkan, x pangkat 3 ketika diturunkan jadi 3x kuadrat. Kan ada x kuadratnya, berarti kan menghasilkan bagian A. Maka teknis yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan soal integral ini adalah integral substitusi. Karena ketika kita melakukannya dengan menggunakan teknik pengintegralan yang biasa itu tidak bisa, atau ribet lah. Nah, kita gunakan integral substitusi. Misalkan bagian yang akan kita misalkan adalah U-nya adalah x pangkat 3 ditambah 5. Nah, du ini ketika diturunkan terhadap x, du dx, ketika diturunkan jadi 3x kuadrat, 5-nya kan hilang kan ya. Nah, sedangkan di soal adanya x kuadrat saja, kita bisa menghilangkan 3-nya. Jadi caranya gini, du per dx sama dengan 3x kuadrat. Dx kan dikalikan ke sini bisa, jadi du sama dengan 3x kuadrat dx. Tinggal dibagi 3 kedua ruasnya, sehingga jadi 1/3 du sama dengan x kuadrat dx. Tuh, menghasilkan bagian yang ini, x kuadrat dx. Nah, ketika sudah menghasilkan bagian yang itu, tinggal diganti. Jadi soalnya berubah jadi x kuadrat dx diganti dengan 1/3 du. 1/3 du nya disimpan di sini. X pangkat 3 ditambah 5 nya diganti dengan u. Berarti u pangkat 7. Nah, setelah menjadi bentuk yang simpel seperti ini, kita bisa mengintegralkannya dengan cara yang biasa. 1/3-nya karena konstanta tinggal dikeluarkan saja, jadi 1/3 integral u pangkat 7 du, sehingga 1/3 u pangkat 7 ketika diintegralkan jadi u pangkat 8. Yang ininya jadi 1 dibagi pangkat akhirnya itu 8, sininya plus c. 1/3 dikali 1/8 jadi 1/3 kali 8 24 u pangkat 8 ditambah c. Nah, ketika sudah seperti ini, u nya kembalikan lagi ke asal, yaitu x pangkat 3 tambah 5, sehingga hasilnya menjadi 1/24 dikali x pangkat 3 ditambah 5 pangkat
8 ditambah C. Ini hasilnya. Soal nomor 2. Integral 4x dibagi akar x kuadrat dikurangi 2 dx. Nah, ketika kita menggunakan cara pengintegralan yang biasa kan tidak bisa diselesaikan. Kita gunakan integral substitusi dulu sebelum ke integral parsial. Di sini bagian A-nya 4x, bagian B-nya adalah akar x kuadrat min 2. Ketika 4x diturunkan jadi 4, tidak menghasilkan ini kan? Maka coba yang ini x kuadrat min 2 ketika diturunkan jadi 2x. Bisa ngarah ke sini. Jadi kita misalkan U-nya adalah x kuadrat dikurangi 2. Maka du per dx-nya adalah diturunkan jadi 2x. Du sama dengan 2x dx. Sedangkan di soal adanya 4x, tinggal dikali 2 kedua ruasnya. Jadi tinggal dikali 2 sehingga menghasilkan 2 du sama dengan 4x dx. Jadi 4x dx-nya nanti akan diganti dengan 2 du. Sehingga soal ini berubah menjadi 4x dx-nya 2 du. Berarti 2 du dibagi. Nah, x kuadrat min 2-nya diganti jadi u. Berarti akar u. 2 ini kan konstanta, bisa dikeluarkan. Jadi 2 integral 1 dibagi akar kan pangkat setengah ya. Jadi u pangkat setengah du. Nah, sekarang supaya 1/nya hilang, maka soalnya berubah menjadi u pangkat min setengah du. Jadi 1/nya hilang, pangkatnya dia ada min di sini. Tinggal diintegralkan. Jadi 2u min setengah tambah 1 kan setengah. Di sini kan koefisiennya 1. Berarti 1 dibagi setengah ditambah C. 2 dikali 1 dibagi setengah kan 2. U pangkat setengah ditambah C. Sehingga hasilnya 2 kali 2 4 U pangkat setengah tambah C. U nya kembalikan lagi yaitu ke x kuadrat dikurangi 2. 4 dikali x kuadrat dikurangi 2 pangkat setengah tambah C. Atau bisa juga ke bentuk akar kan. Jadi 4 akar x kuadrat dikurangi 2 ditambah C. Jadi ini hasilnya. Contoh soal nomor 3. Integral x dikali akar 3x kuadrat tambah 1 dx. Nah, kita misalkan yang u-nya adalah ya itu 3x kuadrat tambah u-nya 3x kuadrat tambah 1. Berarti du-nya du per dx-nya 3x kuadrat 2 kali 3 jadi 6x. Satunya kan hilang. Du-nya sama dengan 6x dx. Benar. Karena di sini hanya x saja, berarti tinggal dibagi 6. 1/6 du sama dengan x dx. Sehingga soalnya akan menjadi integral x dx-nya adalah 1/6 du. 1/6 du. Sedangkan 3x kuadrat tambah satunya adalah u, berarti akar u. 1/6 integral u pangkat setengah du sama dengan 1/6 u pangkat setengah ditambah 1. Setengah ditambah 1 berarti jadi setengah ditambah 2/2 jadi 3/2. 3/2. Di sininya 1 dibagi 3/2 ditambah C. Berarti 1/6
dikali 1 dibagi 3/2 berarti 2/3 U pangkat 3/2 ditambah C. 2 6 dibagi 2 kan 3, sehingga jadi 1/3 kali 3 9. U nya ganti lagi jadi 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 3/2 ditambah C. Ini hasilnya. Soal nomor 4, integral 5x dikurangi 3 pangkat 6 dx. Nah, kalau soal seperti ini kan hanya ada satu bagian, tidak ada dua bagian seperti soal-soal sebelumnya. Tapi ketika kita menggunakan cara pengintegralan biasa, panjang, bahkan mungkin ribet, atau bahkan mungkin tidak bisa. Kita coba menggunakan integral substitusi dulu. Misalkan U nya adalah 5x min 3, berarti du per dx nya adalah 5x dikurangi 3 kan ketika diturunkan jadi 5, sehingga du nya adalah 5 dx. Nah, tapi di sini tidak ada 5 nya, hanya ada dx nya saja, tinggal dibagi 5. 1/5 du sama dengan dx, jadi si dx ini akan dirubah jadi 1/5 du, sehingga soalnya akan menjadi 5x min 3 nya kan jadi u, berarti u pangkat 6. Dx nya adalah 1/5 du, 1/5 du. Nah, ternyata lebih gampang ketika menggunakan integral substitusi, dan bisa integral substitusi bisa dilanjutkan ketika soalnya dirubah setelah pemisalan. Soalnya dirubah kan ya, variabelnya jadi sama, di sini u, di sini du. Tapi ketika sesudah pemisalan integralnya, di sini variabelnya jadi ada dua, misalkan di sini x, di sini du, atau u, di sini dx, maka integral substitusinya ada yang salah atau tidak bisa dilakukan dengan integral substitusi. Jadi integral substitusi salah satu ciri yang benarnya adalah ketika dirubah integralnya di sini jadi hanya ada satu variabel, misalkan di sini u dan du. Nah, kalau misalkan seperti ini maka integral substitusinya bisa dilanjutkan. Maka untuk soalnya menjadi 1/5 integral u pangkat 6 du. Tinggal diintegralkan biasa. 1/5 u pangkat 7, di sini 1/7 ditambah c. 1/5 kali 7 35, u nya ganti lagi jadi 5x dikurangi 3 pangkat 7 ditambah c. Itu contoh soal untuk integral substitusi. Nah, ketika ada soal, ketika kita mencoba menggunakan integral substitusi tapi tidak bisa diselesaikan, maka langkah yang paling terakhir adalah dengan menggunakan integral parsial. Oke, nah sekarang kita akan membahas mengenai integral parsial. Integral parsial merupakan cara paling akhir pada integral ketika cara biasa sudah tidak bisa dilakukan, integral substitusi pun tidak bisa dilakukan. Nah, cara yang terakhirnya dengan menggunakan integral parsial. Sama seperti integral substitusi, ada dua bagian. Cuman ketika bagian pertama atau A diturunkan tidak bisa menghasilkan bagian B, ataupun bagian B ketika diturunkan tidak menghasilkan bagian A. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan integral parsial. Oke, contoh soalnya misalkan seperti ini. Integral 5x dikali x tambah 4 pangkat 5 dx. Tinggal tulis lagi. Jadi 5x, terus di sini x tambah 4 pangkat 5. Nah, selanjutnya bagian yang ini itu diturunkan. Bagian yang ini diturunkan pakai turunan, sedangkan bagian yang ini dengan menggunakan integral. 5x ketika diturunkan jadi 5. 5 ketika diturunkan jadi 0. Yang ini ketika diintegralkan jadi x tambah 4 pangkat tambah 1 jadi 6. Di sininya 1/6. Ini kan 1 ketika diturunkannya 1. Jadi 1 dikali 6 sehingga hasilnya
1/6 X tambah 4 pangkat 6. Diintegralkan lagi jadi X tambah 4 pangkatnya nambah 1 jadi pangkat 7. Hasilnya kan sudah ada 1/6 dikali 1 turun dari sini kan 1 kali pangkat terakhirnya 7, sehingga akan menjadi 1/6 kali 1 kali 7 42 kali X tambah 4 pangkat 7. Nah selanjutnya di sini kasih tanda plus min plus, jadi selang-seling. Nah sekarang tinggal dikali miring ke sini, sehingga hasilnya adalah positif 5x, berarti 5x dikali 1/6 kali X tambah 4 pangkat 6. Min kali 5 berarti min 5 dikali 1/42 dikali X tambah 4 pangkat 7, tinggal ditambah C. Dan hasilnya adalah 5x kali 1/6 berjadi 5/6 X dikali X tambah 4 pangkat 6 dikurangi 5/42 dikali X tambah 4 pangkat 7 ditambah C. Nah ini hasilnya. Contoh soal nomor 2, kita tulis lagi. Jadi sini 2x, di sininya adalah 3x dikurangi 2 pangkat 6. Bagian ini diturunkan jadi 2, diturunkan lagi jadi 0. Yang ini diintegralkan jadi 3x dikurangi 2 pangkat 7, pangkatnya nambah 1 karena di sini koefisiennya 1 dibagi turunan dari sini 3x dikurangi 2, ketika diturunkan kan 3 dikali pangkat terakhirnya 7, sehingga hasilnya 1/21 dikali 3x dikurangi 2 pangkat 7. Sekarang diintegralkan lagi, berarti 1/21 tinggal tulis lagi. Di sini 3x dikurangi 2, pangkatnya nambah 1 jadi 8. Terus di sini jadi 1 per turunan di sini kan 3 dikali pangkat terakhirnya 8. Jadi 1 dibagi 21 dikali 1 dibagi 3 kali 8 24 dikali 3x dikurangi 2 pangkat 8. 21 dikali 24 jadi 1 dibagi 504 dikali 3x dikurangi 2 pangkat 8. Di sini tandanya plus min plus kali miring, sehingga hasilnya 2x dikali 1/21 berarti jadi 2 dibagi 21x 2 dibagi 21x dikali 3x dikurangi 2 pangkat 7 min 2 dikali 1 dibagi 504 jadi min 2 dibagi 504 dikali 3x dikurangi 2 pangkat 8 ditambah C. Nah ternyata yang ini masih bisa disederhanakan, maka hasilnya adalah 2 dibagi 21x dikali 3x dikurangi 2 pangkat 7 dikurangi dibagi 2 dibagi 2 1, 504 dibagi 2 adalah ya 252 dikali 3x dikurangi 2 pangkat 8 ditambah C. Ini hasilnya. Terakhir yang ini 6x, di sininya 3x dikurangi 1 pangkat min 1/3 diturunkan 6x jadi 6, diturunkan lagi 6 nya jadi 0. Yang ini tinggal diintegralkan jadi 3x dikurangi 1 pangkat min 1/3 ditambah 1 min 1/3 ditambah 1 itu kan 3/3, 3 dikurangi 1 kan 2 jadi 2/3, jadi sini pangkat 2/3. Yang ini 1 dibagi turunan dari 3x min 1 kan 3 dikali pangkat terakhirnya yaitu 2/3. 3 habiskan ya, sehingga hasilnya 1/2 dikali 3x dikurangi 1 pangkat 2/3. Integralkan lagi sehingga jadi setengahnya terus lagi
3x dikurangi 1 pangkat 2/3 ditambah 1 berarti 3/3. 2 tambah 3 5, jadi 5/3. 5/3. Yang ini 1 dibagi turunan dari 3x min 1 kan 3 dikali pangkat terakhirnya 5/3 habis. Jadi 1 dibagi 2 dikali 5 10 kali 3x dikurangi 1 pangkat 5/3. Sekarang tandanya di sini plus min plus, tinggal dikali miring sehingga jadi 6x dikali setengah kali 3x dikurangi 1 pangkat 2/3 min 6 dikali yang ini 1/10 dikali 3x min 1 pangkat 5/3 ditambah C. 6 dibagi 2 3, jadi 3x dikali 3x min 1 pangkat 2/3. 6 dibagi 2 3, 10 dibagi 2 5 dikali 3x dikurangi 1 pangkat 5/3 ditambah C. Dan ini hasilnya. Emang integral paksa itu lebih ribet dibandingkan dengan cara pengintegralan yang lain. Oke, gimana? Gampang kan ya? Kalian pasti bisa. Oke, selamat belajar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.